Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Muhammad Yusuf Awal Firdausi, NIT 243031, Prodi TMP 2B. Izin Pak, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengujian dan sertifikasi sarana dengan tema filosofi dan pengertian pengujian sarana perkeretaapian. Kenapa sarana kereta api tidak bisa sembarangan dioperasikan? Waktu pertama kali membaca materi ini, hal yang langsung terbayang oleh saya adalah betapa banyaknya orang yang menaruh kepercayaan pada satu rangkaian kereta setiap harinya. Satu perjalanan bisa membawa ratusan penumpang sekaligus, dan itu artinya tanggung jawab menjadi pikul jauh lebih besar dibanding kendaraan pribadi. Poin yang saya tangkap adalah aman itu bukan sesuatu yang bisa diasumsikan begitu saja, namun harus ada teknis di baliknya. Dan itulah alasan pengujian ini ada. Jadi apa sebenarnya pengujian sarana itu? Kalau saya rangkum dengan bahasa saya sendiri, pengujian sarana perkeretaapian adalah tahapan pemeriksaan dan pengujian teknis yang dilakukan terhadap lokomotif, kereta, gerbong, atau KRL untuk mengecek apakah kondisinya sudah sesuai dengan persyaratan teknis dan standar keselamatan sebelum akhirnya diizinkan beroperasi. Tiga hal yang biasanya jadi fokus dalam prosesnya. Yang pertama, pemeriksaan awal. Yang kedua, pengujian langsung. Yang ketiga, penilaian akhir. Aman itu harus dibuktikan dulu, baru boleh dipercaya. Yang pertama, bukti data lebih diandalkan dibanding perkiraan atau kebiasaan lama. Yang kedua, sekecil apapun komponennya tetap punya andil pada keselamatan. Yang ketiga, pengujian jadi semacam penyaring terakhir sebelum sarana benar-benar jalan. Ini yang menurut saya jadi inti dari seluruh materi. Pengujian sarana berpihak pada cara berpikir yang preventif. Artinya, potensi masalah yang lebih dulu dicari dan diselesaikan sebelum sarana benar-benar bertemu penumpang, bukan menunggu sampai ada kejadian baru diperbaiki. Untuk apa sebenarnya pengujian ini dilakukan? Antara lain dari yang saya pelajari, pengujian ini sebenarnya tidak berdiri sendiri-sendiri. Semuanya saling berkaitan dan ujung-ujungnya mengarah pada satu hal, yaitu memastikan perjalanan kereta api aman dari awal sampai akhir. Keselamatan operasi, perlindungan pengguna, dan dasar sertifikasi. Selanjutnya, bagaimana pengujian ini seharusnya dijalankan? Berpegang pada standar, bukan perasaan. Penilaian yang mengacu pada standar teknis dan ketentuan keselamatan yang resmi, bukan sekedar kira-kira. Kemudian dikerjakan orang-orang yang memang berwenang, bukan sembarang orang. Harus personel atau lembaga yang punya kompetensi dan kewenangan untuk itu. Mencakup semua bagian, bukan sebagian. Semua komponen yang berhubungan dengan fungsi dan keselamatan sarana ikut diperiksa. Tidak ada yang dilewatkan. Dicatat dengan rapi, setiap langkah dan hasilnya didokumentasikan supaya ada dasar yang jelas saat mengambil keputusan. Kemudian objek pengujian, bagian-bagian sarana yang jadi sorotan utama. Berdasarkan beberapa referensi teknis yang saya baca, ada beberapa bagian sarana yang paling sering jadi perhatian saat pengujian berlangsung karena perannya terhadap keselamatan perjalanan. Yang pertama ada roda dan gandar, bagian yang bersentuhan langsung dengan rel. Kondisinya menentukan apakah sarana bisa berjalan mengikuti lengkung rel tanpa risiko anjlok. Yang kedua ada sistem pengereman, memastikan sarana bisa berhenti dengan aman dan terkendali kapanpun dibutuhkan, termasuk dalam kondisi darurat. Kemudian ada bogi, struktur penopang di bawah badan kereta yang menyatukan roda, sistem pegas, dan sistem pengereman menjadi satu kesatuan. Dan yang keempat ada sistem kelistrikan, mengatur kebutuhan daya, penerangan, hingga sistem kendali sarana. Sekecil apapun gangguannya bisa berdampak besar. Kemudian ada peran strategis, posisi pengujian dalam sistem keselamatan perkeretaapian, penyaring di awal, sarana-sarana yang sudah teruji dan benar-benar layak yang boleh lanjut beroperasi. Kemudian dasar penerbitan sertifikat. Hasil pengujian inilah yang jadi pegangan resmi saat sertifikat kelaikan diterbitkan.
kemudian bagian dari sistem yang lebih besar. Tidak berdiri sendiri, pengujian ini menyatu dengan keseluruhan manajemen keselamatan perkereta apian. Berikutnya ada proses gambaran alur pengujian secara umum. Yang pertama, cek dokumen, kelengkapan data teknis dan administrasi sarana ditinjau lebih lanjut. Kemudian uji teknis, sarana diuji secara statis maupun fungsional sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada evaluasi, hasilnya dibandingkan dengan standar yang berlaku untuk melihat kesesuaiannya. Yang keempat ada terbit sertifikat. Kalau semua sesuai, status kelaikan ditetapkan dan sertifikat resmi diterbitkan. Kemudian rangkuman apa yang bisa saya simpulkan dari materi ini adalah pengujian sarana pada dasarnya adalah cara membuktikan bahwa sarana benar-benar siap dipakai, bukan sekedar formalitas. Kemudian cara berpikir preventif. Masalah dicari dan diselesaikan sebelum sarana sempat membahayakan siapapun. Kemudian tujuannya luas, mulai dari kelaikan teknis sampai jadi dasar penerbitan sertifikat resmi. Kemudian pelaksanaannya harus objektif, dikerjakan pihak yang berwenang, menyeluruh, dan tercatat rapi. Kemudian pada akhirnya, ini adalah salah satu fondasi yang menjadi sistem perkereta-apian, menjaga sistem perkereta-apian kita tetap aman dipakai setiap hari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.